Halo teman-teman, kembali berjumpa bersama saya. Perkenalkan saya Filipus Milion Prayoga. Saya merupakan mahasiswa farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terkait dagu sibu untuk special device method dose inhaler atau MDI inhaler. MDI inhaler terdiri dari tabung bertekanan dan ruang dilengkapi dengan corong atau mouthpiece dan tutup pelindung. Tabung ini berisi obat, surfaktan, dan atau pelarut dan propilen cair. Inhaler itu sendiri dirancang untuk memberikan dosis yang tepat dari obat pada saat penyemprotan. Ketika tabung kanister ditekan, metering valve satu arah dibuka oleh mekanisme pemicu dalam tabung aktivator. Obat disemprotkan melalui mouthpiece dan kemudian pasien dapat menghirupnya. Selanjutnya, terkait dagu sibu, yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan MDI inhaler dengan baik dan benar. Method dose inhaler bisa didapatkan hanya dengan resep dokter. Resep bisa ditebus di apotek. Penyimpanan obat di apotek lebih terjamin, sehingga obat yang kita beli dalam keadaan yang baik. Pastikan juga apotek memiliki izin dan apoteker yang siap membantu. Selanjutnya untuk penggunaannya, yang pertama dilakukan yaitu adalah membuka tutupnya. Tarik penutupnya untuk melepaskannya, lalu letakkan di tempat yang aman. Pastikan Anda tidak menghilangkan tutup inhaler ketika menggunakannya. Inhaler yang tidak memiliki tutup bisa terkena kuman dan debu yang akan ikut terpompa ke dalam paru-paru Anda. Selanjutnya, periksa inhaler. Lap kotoran dan debu dari inhaler dengan tisu kering atau kapas. Jika bagian pipa mulutnya kotor, laplah dengan alkohol dan biarkan kering. Kemudian, peganglah inhaler secara tegak lurus dan kocoklah sebanyak 5-10 kali. Peganglah dengan menggunakan jari telunjuk pada ujung atas tabung. Bagian pipa mulut akan berada di bawah dengan bagian tabung mengarah ke atas. Kocoklah inhaler dengan gerakan ke atas dan ke bawah dengan cepat. Selanjutnya, persiapkan spacer jika Anda memilikinya. Spacer sendiri merupakan aksesoris tambahan yang bisa membantu dalam memudahkan cara penggunaan dari inhaler ini. Setelah semuanya sudah siap, yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah tarik napas panjang lalu keluarkan lewat mulut. Biarkan paru-paru Anda terbuka hingga kapasitas maksimalnya, lalu tahan napas selama beberapa detik. Selanjutnya, dongakkan kepala ke arah belakang. Posisi ini akan membuka jalur pernapasan Anda sehingga obat bisa langsung masuk ke paru-paru. Jika Anda mendongakkan kepala terlalu belakang, Anda malah bisa menutup jalur napasnya. Selanjutnya, hembuskan nafas secara perlahan. Lepaskan udara dari paru-paru Anda sebagai persiapan untuk menghirup obat dari inhaler. Berikutnya, letakkan inhaler di mulut Anda. Boleh juga menggunakan spacer. Pipa mulut harus berada di atas lidah dan di antara gigi. Tutuplah bibir Anda dan bidik lubang semprotan pada bagian belakang tenggorokan Anda. Berikutnya, bernapaslah sementara Anda menekan tabungnya. Mulailah menarik nafas perlahan lewat mulut sementara Anda menekan tabung inhaler. Hal ini akan mengeluarkan dosis obat dari inhaler. Teruslah menarik napas selama 3 hingga 5 detik. Hiruplah obatnya sebanyak mungkin hingga ke dalam paru-paru sementara Anda bernapas. Kemudian, tahan napas Anda dan hitunglah hingga 10.
Obat memerlukan waktu untuk bekerja. Jika Anda menghembuskan nafas terlalu cepat, Anda bisa membuang obatnya. Anda harus menahan obat di dalam mulut selama setidaknya 10 detik. Namun, jika Anda bisa menahannya selama 1 menit, akan lebih baik. Selanjutnya, lepaskan pipa inhaler dari mulut. Hembuskan nafas perlahan dan dalam-dalam dari mulut Anda, lalu bernafaslah dengan wajar. Berikutnya, yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pada saat menggunakan inhaler, duduklah dengan tegak atau berdiri dengan dagu terangkat. Jika baru pertama menggunakan inhaler selama seminggu atau lebih, maka untuk penggunaan pertama sebelum digunakan, semprotkan inhaler ke udara untuk mengecek inhaler berfungsi dengan baik. Kemudian, jika membutuhkan semprotan berikutnya, tunggu sampai 30 detik dan kocok kembali inhaler dan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Selanjutnya, berkumurlah setelah pemakaian obat untuk menghindari efek samping stomatitis. Dan tutup kembali mulut inhaler dan simpan inhaler di tempat yang kering jika sedang tidak digunakan. Selanjutnya, terkait cara penyimpanan inhaler. Kotoran atau debu bisa saja menempel pada MDI, khususnya pada bagian mouthpiece, yang langsung bersentuhan dengan mulut dan gigi pasien. Debu sebaiknya dihilangkan dengan membersihkan MDI dengan kain lap dan air hangat. Tidak boleh dicuci dengan air karena akan menyumbat kanister. Bersihkan mouthpiece MDI sekali seminggu atau sesuai rekomendasi dari dokter atau apoteker. Bila hendak mencuci alat MDI dengan air, lepaskan terlebih dahulu kanister dari pegangan plastik. Bilaslah dengan air hanya pada bagian mouthpiece dan penutup atau cap dengan air mengalir selama 30 detik. Dan jangan mencuci atau meletakkan kanister dalam air. Kemudian keringkan dengan membiarkan mouthpiece dan cap di tempat kering sepanjang malam. Keesokan paginya, letakkan kanister kembali ke dalam mouthpiece dan cap pada MDI. Simpanlah MDI pada suhu kamar yang sejuk dan kering, dan jangan pada suhu yang ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin. Selanjutnya untuk cara membuang MDI inhaler. Pembuangan inhaler di tempat pembuangan akhir berbahaya bagi lingkungan, baik dalam limbah material maupun emisi gas rumah kaca, karena sisa gas dari tabung yang dilepaskan ke atmosfer. Oleh karena itu, MDI inhaler yang sudah tidak digunakan dapat dikembalikan ke apotek untuk diproses limbahnya dengan prosedur yang sesuai. MDI inhaler dapat diserahkan setelah merusak kemasan, terutama segelnya, untuk menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih untuk kesempatannya, dan sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.